kakak-kakak dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Bagaimana kakak-kakak, tetap semangat ya untuk menyampaikan firman Tuhan pada anak-anak sekolah minggu, untuk semua kakak-kakak pegiat anak, semua kakak-kakak guru sekolah minggu. Dan karena itu kita perlu benar-benar persiapan dengan matang. Ada Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab, dan juga ada kakak-kakak narasumber yang lain yang akan menolong kita semua bagaimana menyampaikan metode di kelas balita-balita, kelas kecil dan kelas besar. Pada episode kali ini kita akan menyiapkan bahan bacaan dari Kejadian 46 ayat 1 sampai 34, diberi judul belajar dari kisah Yakub pindah ke Mesir, Tuhan memelihara. Sebelum kita persiapan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kasih Tuhan bagi kami. Tuhan berikan kekuatan, ketekunan bagi kami semua untuk boleh melakukan persiapan. Tuhan berkati persiapan kami. Amin. Mari silakan Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitabnya. Salam kakak-kakak semua, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membaca dari Kejadian pasal yang ke-46, ayat 1 sampai dengan 34. Mari kita siapkan Alkitab, kita akan membacanya. Saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan baru edisi yang pertama. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Berseba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya. Ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Berseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben, anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Yozar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan, Sela, Heres, dan Zera. Tetapi Er dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Zebulon ialah Seret, Elon, dan Yahlil. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padang Aran. Anak laki-laki serta Dina juga anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Zibion, Hagi, Syuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asyir ialah Yimna, Yiswa, Yeswi, dan Beria. Terah ialah saudara perempuan mereka. Dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub, seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel ialah Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub,
seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak Dan ialah Husim. Anak-anak Naftali ialah Hafseel, Guni, Yeser, dan Silem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang, yakni jadi keluarga Yakub yang lahir, yang tiba di Mesir, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka di tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun untuk memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluargaku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Israel." Demikian pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman. Kakak-kakak, ini adalah lompatan dari kisah dari Yakub. Sebelumnya kita sudah mendengar bahwa Yakub berdamai dengan Esau, dan itu kisah ini kemudian berlanjut dengan banyak sekali kisah-kisah tentang Yusuf, terutama yang diutus untuk menjemput kakak-kakaknya, dan lalu berlanjut Yusuf dibuang ke sumur, Yusuf dituduh oleh Potifar, dan banyak panjang sekali, dan sampai dengan akhirnya saudara-saudaranya ini datang kepada Yusuf karena kekeringan melanda tanah Kanaan dan mereka mencari gandum. Dan ternyata pemulihan terjadi, dan ini adalah kisah pemulihan itu di mana keluarganya Yusuf dipanggil untuk pindah juga ke Mesir bersama-sama dengan Yusuf, tinggal bersama dia. Nah, inilah kisah di mana Yakub akhirnya dipanggil juga untuk berpindah ke Mesir. Mari kita simak ayat per ayat apa yang sedang digumuli Yakub pada saat itu ya. Di ayat yang pertama kita melihat bahwa jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Berseba. Jadi keterangan tentang Berseba menjadi penting. Ini Berseba berulang-ulang disebutkan di Alkitab ya. Misalnya tentang Elia yang lari ya setelah Isabel mengatakan mau membunuh dia, ia lari bersama bujangnya sampai dengan Berseba. Lalu bujangnya ditinggal dan dia berjalan terus 1 hari perjalanan ke padang gurun. Jadi Berseba menjadi satu tempat yang penting. Kenapa sih? Ternyata Berseba itu adalah kota paling ujung ya dari Kanaan sebelum dia masuk ke Mesir. Jadi ada satu tempat di mana seringkali dikatakan Berseba itu artinya di paling ujung, dan dia akan masuk ke padang belantara, padang gurun, saudara, padang gurun, dan mereka akan masuk ke negeri lain begitu, ke Mesir. Dalam kita disebutkan setelah Berseba, Yakub dan rombongan ini masuk ke Goshen. Jadi ini adalah bagian akhir, dan wajar saja kalau di tanah akhir itu Yakub berhenti sejenak, dan lalu dia berpikir ya, dia lalu memberikan persembahan korban sembelihan kepada Allah, Ishak ayahnya, ya, kepada Allah yang dia selama ini sembah. Kenapa? Mungkin ini menunjukkan ada kegelisahan dari Yakub yang dia berpikir bagaimana situasi kehidupanku nanti kalau di tanah Mesir, ke tanah yang sebenarnya bukan tanahku di sana. Itu ada kekhawatiran, kegelisahan mungkin melanda Yakub. Makanya dia lalu mempersembahkan korban sembelihan. Mungkin ini sesuatu yang untuk meneduhkan, meminta pertanda dari Tuhan. Mungkin juga ini menjadi sesuatu yang menandakan bahwa dia pamit, begitu ya. Dia menunjukkan sesuatu yang menggelisahkan, karena pindah itu memang menggelisahkan.
Kakak-kakak juga pasti ngalamin ya kalau situasi kita harus pindah dari tempat di mana kita sudah berlama-lama di sana. Wah, ini pasti menggelisahkan dan itu juga dialami oleh Yakub. Setelah ternyata Tuhan menunjukkan penyertaan. Tuhan menunjukkan bagaimana ia memelihara Yakub. Lalu dalam satu kesempatan Tuhan menyapa Yakub. Jangan takut pergi ke Mesir. Itu beritanya. Jangan takut pergi ke Mesir. Dan sekali lagi Tuhan menegaskan, aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir. Dan aku akan membawa engkau kembali. Dan engkau akan menutupkan matamu dan yang mengatupkan kelopak matamu nanti dari Yusuf. Jadi ada sebuah jaminan penyertaan dari Tuhan akan apa yang dialami oleh Yakub. Dan ini menandakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh memelihara, menyertai Yakub sampai dengan dimanapun ia berada. Dan ini yang memberikan kemampuan untuk Yakub melangkah, keberanian untuk Yakub melanjut ya. Lalu ayat kelima disebutkan berangkatlah Yakub dari Betseba. Dia berani lewat dari kota terakhir dan tempatnya itu menuju ke Mesir tentunya. Dan bukan saja itu, langsung pembuktian dari penyertaan Tuhan terjadi. Di ayat 5 bagian akhir disebutkan Yakub menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Jadi sungguh Tuhan sudah menyediakan. Kegelisahan Yakub ternyata Tuhan sediakan. Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan dan menuju ke Mesir dengan naik keretanya Firaun itu jaminan keselamatan. Orang kalau ngelihat ini kereta Firaun ini siapa nih yang naik ya? Semua akan takut dan itu menjadi jaminan keselamatan dari perjalanan Yakub itu, saudara. Jadi ada jaminan apa yang Tuhan nyatakan tadi langsung terbukti. Dan disebutkan dalam teks kita bahwa Yakub tuh pindahnya benar-benar ya. Dia bawa semuanya. Yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan, dia bawa semuanya. Bukan hanya harta bendanya, tapi juga seluruh keluarganya. Ayat 7 bagian akhir disebutkan seluruh keturunannya dibawa ke Mesir. Jadi Yakub benar-benar yakin. Keyakinan akan pemeliharaan Tuhan nyata dengan tindakannya ini. Kalau kita mengatakan yakin pada Tuhan, maka tindakan kita juga harusnya selaras dengan itu. Dan itu ditunjukkan oleh Yakub. Dan disebutkan berapa jumlah yang ikut bersama-sama Yakub pada saat itu. Dan ini menurut saya menjadi titik awal baru ya. Bukti penyertaan Tuhan. Nanti ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, jumlahnya bisa dibandingkan ya. Ini kan jumlahnya baru 70 jiwa ya. Wah, ini bukti penyertaan Tuhan pada Israel itu sungguh-sungguh nyata di Mesir ya. Begitu berlipat-lipat kali jumlahnya akan jadi nanti ketika keluarnya mereka dari Mesir. Kakak-kakak yang terkasih, Yusuf merencanakan sesuatu. Dan akhirnya dapat terpenuhi. Yakub datang ke Mesir. Dan ini menjadi sukacita luar biasa yang dialami Yusuf. Dan bukan hanya Yusuf, tapi juga tentunya Yakub ayahnya. Yakub mengalami kepuasan dan ketenangan saat berjumpa Yusuf. Dan dia bisa berkata, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Waduh, itu ketenangan, kepuasan luar biasa dan siap mati. Nah, Yusuf lalu merencanakan kehidupan keluarganya ini terjamin dengan baik karena mereka adalah pemelihara ternak, maka harus ada tempat yang baik untuk mereka bisa mendapatkan makanan untuk ternak mereka dan tidak terganggu. Dan Goshen menjadi tempat yang paling baik. Kenapa? Karena Goshen itu paling jauh dari Mesir, jadi mereka bisa yang nggak diganggu siapa-siapa karena dalam teks kita disebutkan bahwa pemelihara ternak itu kenajisan ya, kekejian bagi orang-orang Mesir, nggak disukai lah kira-kira begitu. Kakak-kakak yang terkasih, kita mendapatkan beberapa pelajaran dari kisah pindahnya Yakub ke Mesir ini, bahwa Tuhan sungguh-sungguh melihara. Ini ditunjukkan bahwa Tuhan memelihara dengan memberi petunjuk. Jadi ada mimpi, ada penglihatan, ada tanda yang diberikan kepada umat Tuhan oleh Tuhan sendiri untuk umat Tuhan itu tahu apa yang harus dilakukan. Dalam konteks Yakub, dia langsung bicara kepada Yakub, jangan takut menuju ke Mesir. Lalu Tuhan juga memelihara dengan menyediakan apa yang dibutuhkan. Kereta Firaun sebagai jaminan keselamatannya, juga tanah Goshen, ya, dan lain-lain yang disediakan oleh Tuhan buat Yakub. Dan yang terpenting adalah Tuhan ingin kita ini meyakini dengan berani menjalani hidup. Ya. Adik-adik perlu diperkenalkan, Tuhan tuh memelihara Yakub. Tuhan memelihara keluarganya dengan banyak sekali hal. Dan Tuhan menyediakan kebutuhan. Tapi Tuhan juga rindu supaya Yakub berani untuk
melangkah. Kalau adik-adik sungguh yakin bahwa Tuhan memelihara umatnya, maka adik-adik juga harus berani untuk melangkah. Yakin kalau Tuhan memelihara adik-adik, maka adik-adik juga harus berani untuk benar-benar nggak khawatir ya. Kalau adik-adik yakin bahwa Tuhan memelihara, maka adik-adik jangan takut kalau ditinggalin di rumah sendirian. Itu adalah bentuk keyakinan iman. Selamat menyampaikan pesan ini kepada adik-adik, dan semoga adik-adik mengenal bahwa Tuhan memelihara. Berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Sekarang kita mau menyimak usulan metode bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Siapa yang akan menyampaikannya? Ya, yang akan menyampaikannya adalah Kak Lucy. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Kejadian 46 ayat 1-34, diberi judul Belajar dari Kisah Yakub Pindah ke Mesir, Tuhan Memelihara. Baru saja Kak Pendeta Hendra sudah menyampaikan bahan Alkitabnya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan Kak Lucy yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Mari silahkan Kak Lucy. Shalom kakak-kakak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan membawakan persiapan guru sekolah minggu untuk kelas Batita dan Balita dengan tema belajar dari kisah Yakub pindah ke Mesir, Tuhan memelihara. Pembacaan Alkitab diambil dari Kejadian 46 ayat 1-34. Yang menjadi tujuan pembelajaran dari tema ini ialah yang pertama, anak mengetahui kisah Yakub pindah ke Mesir, dan yang kedua, anak mampu menceritakan kembali kisah Yakub pindah ke Mesir. Kakak-kakak, untuk pembelajaran pada tema ini, saya menyarankan ada 2 kakak sekolah minggu yang menceritakan kisah ini. Yang pertama, kakak yang berperan sebagai Bapak Yakub. Dan tentu saja jika memang memungkinkan, Bapak Yakub ini memakai aksesoris yang mendukung perannya sebagai Bapak Yakub. Misalkan membawa tongkat, memakai jubah, atau didandani seperti Bapak tua. Dan satu lagi ialah kakak sekolah minggu yang akan bercakap-cakap dengan Bapak Yakub. Nah, dimulai ketika Bapak Yakub ini masih bersembunyi, gitu ya. Jadi kakak sekolah minggu yang lain menyapa adik-adik dan menceritakan bahwa hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Apakah adik-adik tahu siapakah Bapak itu? Lalu kakak sekolah minggu itu memanggil tamu spesialnya gitu ya, dan mengajak adik-adik juga untuk memanggil bersama-sama tamu spesial pada hari itu, yaitu Bapak Yakub. Kakak bisa mengajak adik-adik, ayo adik-adik, mari kita memanggil tamu spesial kita. 1, 2, 3, Bapak Yakub, gitu ya. Lalu beberapa kali dipanggil dan akhirnya Bapak Yakub pun masuk bersama-sama dengan adik-adik dan juga kakak sekolah minggu yang lain. Nah, di sini Bapak Yakub bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu bahwa dia adalah Bapak Yakub yang tinggal di Mesir. Dan juga dia sangat bahagia. Lalu kakak sekolah minggu yang lain bertanya, apa yang membuat Bapak Yakub bahagia? Lalu Bapak Yakub mulai menceritakan kisah pembacaan Alkitab. Dahulu sebelum saya tinggal di Mesir, saya dan keluarga saya tinggal di Mesir, kami tinggal di sebuah tempat yang bernama Tanah Kanaan.
Tahukah adik-adik bahwa pada saat itu terjadi kelaparan yang sangat hebat. Lalu Bapak Yakub juga bisa bertanya kepada adik-adik gitu ya. Apakah adik-adik pernah merasa lapar? Apa yang adik-adik rasakan ketika lapar terjadi? Tentunya perutnya lapar, sakit gitu ya. Dan juga mungkin sedih, dan juga mungkin kesal karena tidak mendapatkan makanan apapun. Nah, hal itu juga yang terjadi pada keluarganya Bapak Yakub. Kami mencari cadangan makanan dan tidak ada makanan yang tersisa. Dan kami tahu bahwa di Mesir ada persediaan gandum. Sehingga Pak Yakub menyuruh anak-anak Bapak Yakub untuk membeli gandum di Mesir. Pada saat itu sungguh-sungguh tidak ada makanan yang tersisa. Sehingga anak-anak Bapak Yakub pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Dan ternyata di sana anak-anak Bapak Yakub berjumpa dengan seseorang. Siapakah seseorang itu? Seorang itu ialah Yusuf. Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub yang sudah lama tidak berjumpa. Kenapa tidak berjumpa? Karena kami semua mengira bahwa Yusuf sudah mati, sudah meninggal. Ternyata Tuhan menolong Yusuf dan Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. Mereka senang sekali berjumpa dengan Yusuf. Dan anak-anak Bapak Yusuf pada saat itu kembali ke tanah Kanaan dan memberitahu kepada Bapak Yakub bahwa Yusuf masih hidup. Akhirnya Bapak Yakub pergi ke Mesir untuk berjumpa dengan Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan Bapak Yakub. Dan dengan sangat sukacita Bapak Yakub menceritakan dan berkata bahwa sekarang aku boleh mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Ini adalah ungkapan yang sangat membuat sukacita Bapak Yakub gitu ya, bahwa ternyata selama ini anak yang dikasihi, dikira sudah meninggal, ternyata masih hidup. Bahkan Tuhan menolong Yusuf untuk menjadi pemimpin di Mesir. Pada saat itu akhirnya kami semua pindah dari tanah Kanaan dan kami semua pindah ke Mesir dan tinggal di sebuah tanah yang bernama Tanah Goshen. Hal itulah yang membuat aku bahagia ya. Lalu ada 2 poin penting yang disampaikan oleh Bapak Yakub. Yang pertama bahwa Bapak Yakub bahagia karena Tuhan menolong keluarga Bapak Yakub untuk terlepas dari bencana kelaparan. Dan yang kedua, Tuhan menolong keluarga Bapak Yakub pada akhirnya bisa berkumpul bersama dengan Yusuf. Tuhan menolong keluarga Bapak Yakub ketika Bapak Yakub sedang dalam kesusahan. Nah, dari sini kakak sekolah minggu yang lain menekankan kembali bahwa wah ternyata Tuhan itu begitu baik ya. Sudah menolong keluarga Bapak Yakub keluar dari kelaparan, menolong keluarga Bapak Yakub juga bisa berjumpa dengan Yusuf, anak yang selama ini dikira sudah meninggal, tapi ternyata Tuhan menolong bisa berjumpa kembali. Nah, adik-adik, kalau Tuhan bisa menolong, Tuhan baik kepada keluarga Bapak Yakub, maka Tuhan juga pasti baik kepada kita semua, kepada adik-adik, kepada keluarga adik-adik. Nah, ketika adik-adik misalkan sedang sakit, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menolong. Ketika adik-adik sedang takut, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan juga pasti menolong. Tuhan baik kepada keluarga Bapak Yakub, maka Tuhan pun pasti baik kepada anak-anak yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, jangan takut, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita setiap saat. Nah, poin itulah yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu kepada adik-adik sekolah minggu. Nah, ayat emas diambil dari Mazmur 28 ayat 6b. Ia, dalam kurung Tuhan, telah mendengar suara permohonanku. Nah, untuk lagu yang bisa menunjang tema ataupun pembelajaran pada hari ini ialah
jangan kamu khawatir gitu ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Lalu dinyanyikan dan balasannya ialah aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir. Nah, kakak-kakak bisa mencari lagu ini di YouTube. Sehingga ini bisa menekankan kepada adik-adik bahwa kita tidak usah khawatir karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita semua. Begitu kakak-kakak untuk bahan persiapan kita semua. Kiranya ini bisa menolong kakak-kakak untuk mempersiapkan pembelajaran sekolah minggu untuk kelas batita dan balita. Selamat mempersiapkan diri dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Kak Lucy yang sudah menyampaikan metode bagi anak-anak di kelas batita balita. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Siapa yang akan menyampaikannya? Ya, yang akan menyampaikannya adalah Kak Tiara. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Kejadian 46 ayat 1-34, diberi judul Belajar dari Kisah Yakub pindah ke Mesir, Tuhan memelihara. Kita mau mendengarkan Kak Tiara yang akan menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Mari silakan Kak Tiara. Halo kakak-kakak sekolah minggu dari kelas kecil. Pada hari ini kita akan mempersiapkan diri untuk bahan ajar kita, untuk pengajaran kita di kelas kecil dengan tema yaitu Tuhan memelihara. Kita akan belajar dari kisah Yakub yang pindah ke tanah Mesir dengan bacaan Alkitab dari Kejadian 46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-34. Nah, kita langsung lihat untuk tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajarannya, kita mau bersama-sama mengajak anak-anak agar mengetahui bahwa Tuhan memelihara Yakub dan keluarganya. Yang kedua adalah kita mau belajar bersama dengan anak-anak untuk mengetahui bahwa Tuhan memelihara kehidupan anak-anak. Nah, kita bisa memulai pembelajaran kita dengan mengajak anak-anak untuk bersama-sama menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Akan lebih menarik lagi jika kakak-kakak memberikan gerakan dalam lagu tersebut, atau lebih sederhana, kakak-kakak juga bisa mengajak anak-anak untuk melihat gambar burung pipit, kemudian bunga bakung di padang, dan lain sebagainya, untuk menunjukkan tentang bagaimana Tuhan memelihara kehidupan seluruh ciptaan. Nah, kakak-kakak bisa mengajak juga loh untuk adik-adik bercerita tentang pemeliharaan Tuhan kepada adik-adik. Misalnya, kakak-kakak mengajak adik-adik untuk menceritakan bagaimana mereka bisa sampai ke sekolah minggu, atau bagaimana mereka bisa sekolah, atau bagaimana mereka bisa memiliki keluarga, dan lain sebagainya. Ketika mereka bisa bersuka cita, ketika mereka bisa sedih, bisa merasakan banyak hal, itu adalah bentuk pemeliharaan dari Tuhan. Nah, kita lanjut ke bagian Alkitabnya. Untuk cerita Alkitabnya, kita bisa langsung masuk tadi setelah membagikan pengalaman pemeliharaan Tuhan, kita bisa ajak anak-anak untuk melihat, oh ada loh cerita di dalam Alkitab tentang Tuhan yang memelihara kehidupan sebuah keluarga, yaitu kehidupan Yakub sekeluarga. Nah, dari sini kita bisa menyampaikan bagian dari kisah Alkitab yang menceritakan tentang Yakub yang diutus pergi, yang diminta pergi untuk ke Mesir. Karena pada saat itu tempat tinggal Yakub sedang mengalami bencana kekeringan dan bencana kelaparan. Oleh sebab itu, Yakub diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk pergi ke Mesir.
Dan di sana di Mesir ada anaknya yang bernama Yusuf. Dari situ Yakub berdasarkan perintah dari Allah memutuskan untuk pergi ke Mesir. Yakub di sini hadir sebagai pribadi yang taat kepada Tuhan. Seperti Yakub yang mengikuti perintah Tuhan, kita bisa mengetahui bersama-sama bahwa Tuhan Allah punya rencana besar untuk keluarga Yakub, dan rencana tersebut adalah rencana yang baik, rencana yang luar biasa indah dan juga luar biasa hebat. Nah, rencana seperti apa sih yang Tuhan Allah miliki terhadap Yakub? Kita bisa bersama-sama melihat dalam bacaan firman Tuhan, Yakub di Mesir bisa melalui berbagai bencana. Tadi ya, kalau misalnya kita lihat, Yakub yang tadinya menghadapi bencana kekeringan dan bencana kelaparan, ketika ia mau ikut perkataannya Tuhan, mau taat dengan perkataannya Tuhan, Yakub dan keluarganya bisa terselamatkan dari bencana kekeringan dan bencana kelaparan. Lalu yang kedua, Yakub ketika pergi ke Mesir mengikuti perintah Tuhan, ia bisa berjumpa dengan anaknya yang sudah lama tidak ia jumpai, yaitu Yusuf. Dan yang ketiga, ketika Yakub berada di Mesir, hidupnya terpelihara karena Yusuf telah menjadi orang hebat di Mesir. Dari situ kita bisa melihat, jika kita mau mengikuti rencana Tuhan, maka hidup kita akan terpelihara. Sama seperti yang dialami oleh Yakub sekeluarga. Kita bisa bersama-sama memahami dan menyadari bahwa kalau kita mau menjadi anak-anak yang mengikuti rencana Tuhan, maka hidup kita akan berada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan pun juga menyatakan kepada Yakub bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan Yakub. Ini adalah sebuah janji yang Tuhan Allah nyatakan kepada Yakub. Dan janji tersebut juga nyata nih kepada kita adik-adik. Jadi kakak-kakak, itulah pesan yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik tentang pemeliharaan Tuhan Allah akan terjadi jika kita mau hidup taat, kita mau hidup setia, dan hidup mau mengikuti perintah Tuhan. Dari kesimpulan tentang bahan ajar kita pada saat ini, kita diajak untuk hidup sama seperti Yakub. Hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mau taat dengan perintah Tuhan, yang mau mengikuti segenap rencana Tuhan, dan percaya pada kuasa Tuhan. Walaupun jalannya tidak mudah, walaupun mungkin kita bisa saja mengalami kesulitan, tetapi kita mau yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang memelihara kehidupan kita. Nah, pesan itulah yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu, bahwa segala peristiwa hidup yang mereka alami itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan agar anak-anak dapat hidup semakin baik lagi. Untuk aktivitas penutupnya kakak-kakak, kita bisa ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Kita bisa ajak anak-anak melakukan beberapa gerakan di dalam lagu ini. Jadi nanti kakak-kakak tinggal ajak anak-anak untuk berdiri, kemudian berbaris, melingkar gitu ya, dan sambil memegang pundak temannya. Nanti kakak menyampaikan kepada adik-adik, setiap ada kata jalan mereka harus berbalik badan gitu ya. Jadi kakak bisa menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus, setiap ada kata jalan mereka harus balik badan gitu. Diulangi, lagunya bisa dipercepat juga bisa diperlambat. Pokoknya lagu ini mau mengajarkan kepada adik-adik sekolah minggu bahwa jalan mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Tapi kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan memberikan sukacita di dalam perjalanan tersebut. Sama seperti yang dialami oleh Yakub dan keluarganya. Ada rencana indah yang Tuhan persiapkan bagi setiap orang yang mau taat dan setia mengikut jalan Tuhan. Demikian kakak-kakak bahan ajar kita pada saat ini. Semoga kakak-kakak yang mengajar di kelas kecil dapat tertolong dan dapat mempersiapkan diri lebih baik lagi. Sampai jumpa! Terima kasih Kak Tiara yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Cynthia. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu
pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Sekarang kita mempersiapkan bahan ajar dari Kejadian 46 ayat 1 sampai 34, diberi judul Belajar dari Kisah Yakub pindah ke Mesir, Tuhan memelihara. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan akan menyampaikannya adalah Kak Cynthia. Mari silakan Kak Cynthia. Hai kakak-kakak, senang bertemu kembali dengan saya Cynthia dalam persiapan guru sekolah minggu untuk kelas besar. Dan malam ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri dengan tema Tuhan memelihara, belajar dari kisah Yakub pindah ke Mesir. Ayat bacaan kita terambil dari Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai 34. Tujuan pembelajaran untuk bagian ini ada dua seperti biasanya. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan memelihara kehidupan Yakub. Yang kedua, anak-anak percaya bahwa Tuhan memeliharanya. Untuk tema kali ini ada dua kegiatan persepsi yang bisa saya bagikan sebagai pelengkap atau tambahan dari kegiatan persepsi yang dibagikan di buku Suluh Anak. Yang pertama, kakak-kakak bisa mengajak anak-anak untuk berdiskusi tentang pengalaman perjalanan atau perubahan yang terjadi yang pernah mereka alami. Untuk saat-saat ini, topik-topik yang bisa kita angkat sebagai bahan diskusi, misalnya ketika mereka pindah sekolah atau naik kelas, punya teman baru, atau bahkan mungkin ada beberapa anak yang pindah kota mengikuti orang tuanya yang bertugas. Nah, kita ajak anak-anak dan kita pancing mereka untuk menceritakan perasaan apa sih yang mereka rasakan ketika mereka harus mengalami perubahan dalam kehidupan mereka. Kemudian tantangan-tantangan apa saja yang mereka rasakan, kesulitan apa saja, dan mungkin mereka bisa bagikan apa sih yang mereka rasakan sebagai pertolongan Tuhan atau pertolongan Tuhan juga melalui orang-orang di sekitar mereka. Sebagai ide persepsi yang kedua, ada satu kegiatan yang bisa kita ajak melalui diskusi juga. Kita ajak anak-anak membicarakan tentang proses mereka merawat sesuatu. Bisa merawat benih, tanaman, atau juga merawat hewan peliharaan. Pada bagian ini kita mengajak anak-anak untuk menceritakan dan menemukan apa makna dari kata memelihara. Ketika mereka memelihara, apa sih yang harus mereka lakukan? Nah, ini akan diharapkan akan mengantar anak-anak untuk memahami makna dari Tuhan memelihara. Setelah kegiatan persepsi, kita mengajak anak-anak untuk membaca Alkitab. Nah, seperti biasa, untuk membaca Alkitab ini kita menyesuaikan metode membaca Alkitabnya menurut kelas kita masing-masing ya kakak-kakak. Nah, kali ini bahan bacaan kita itu ada 34 ayat, cukup banyak ya. Untuk kakak-kakak dengan kelas sekolah minggu yang besar, yang jumlah anaknya banyak, mungkin kita bisa menggunakan metode membaca bergiliran ya. Jadi satu anak membaca satu ayat, atau kita menyebutkan anak-anak nama anak secara acak untuk membaca bagian ayat yang kita tunjuk. Atau ide yang lain, kita bisa menggunakan media visual. Jadi kalau misalnya di kelas besar, kadang-kadang tuh kelas baru dan anak-anak belum semuanya lancar membaca, kita juga bisa menggunakan bantuan media visual Alkitab bersuara. Jadi anak-anak menyimak sambil membaca, melihat gambar ya. Atau bisa juga dengan metode membaca bergiliran, tapi dengan berbagi peran. Jadi kita bisa tunjuk anak-anak dengan kemampuan membaca yang masih awal, kita bisa tunjuk mereka untuk berperan sebagai
tokoh yang bahan bacaannya tuh sedikit gitu. Contohnya percakapan antara Allah dan Yakub. Kemudian ada narasi, kita bisa pilih anak yang kelas besar, anak yang sudah lancar membaca untuk membaca bagian-bagian tengah ayat yang berisi tentang silsilah atau nama-nama dari kaum keturunan Yakub. Selanjutnya kakak-kakak, pada bagian penyampaian firman Tuhan, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, saya melihat ada baiknya kita merecall memori anak-anak secara singkat saja mungkin tentang kisah anak-anak Yakub hingga latar belakang pindahnya Yakub dan keluarganya ke Mesir. Kenapa ini menjadi penting? Karena seperti yang kita ketahui, bagian akhir dari kisah pembelajaran minggu yang lalu adalah ketika Yakub berdamai dengan Esau, kakaknya. Dan kita ketahui bahwa kisah tersebut cukup jauh sampai ke kisah minggu yang ini, ya, minggu kali ini ketika Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir. Mungkin secara singkat kita mengulang agar anak-anak memiliki keterkaitan antara kisah sebelumnya dan kisah sekarang. Kemudian pada bagian yang kedua, kita bisa ajak anak-anak berdiskusi melalui tanya jawab tentang bagian dari Alkitab yang menjelaskan tentang peneguhan janji pemeliharaan Allah bagi Yakub dan keturunannya di Beersheba. Kita bisa memancing anak-anak dengan pertanyaan apa yang Yakub lakukan ketika dia tiba di Beersheba, mengapa Yakub melakukan hal tersebut, apa yang disampaikan Allah sebagai janjinya kepada Yakub, dan bagaimana janji Allah itu menolong Yakub untuk percaya terhadap pemeliharaan Allah dalam kehidupannya. Kemudian selanjutnya kita bisa menceritakan, mengajak anak-anak ikut menyebutkan apa-apa saja sih bagian dari pemeliharaan Tuhan bagi Yakub dalam kisah yang kita baca dalam 34 ayat tadi. Kemudian kita bisa tekankan pada bagian Yakub yang selamat dari bencana kelaparan, kemudian perjalanan panjang yang dilakukan Yakub di masa yang di umur yang sudah cukup tua, dan dia harus melakukan perjalanan yang panjang dari tempat dia ke Goshen, dan itu adalah sebuah pemeliharaan Tuhan yang besar ketika dia bisa tiba di Goshen dengan selamat. Kemudian hal lain yang lebih penting, yang juga penting, tak kalah penting, yaitu bahwa dia bertemu kembali dengan Yusuf, anaknya yang selama ini dia dia pikir udah meninggal dan ternyata masih hidup. Sukacita yang dia rasakan ya sebagai bagian Tuhan memelihara Yakub dan keturunannya. Kemudian kita juga bisa menekankan pada bagian lain dari pemeliharaan Tuhan dalam kisah yang kita bacakan ini adalah terpilihnya Goshen sebagai tempat Yakub dan keluarganya untuk tinggal ya. Goshen digambarkan sebagai tempat yang sangat subur, tempat terbaik yang diberikan oleh Firaun kepada kaum keluarga Yusuf ya, dalam hal ini Yakub dan keluarganya. Nah, bila kakak-kakak ingin menjelaskan tentang menitikberatkan pada jarak perjalanan Yakub, mungkin akan sangat terbantu dengan anak-anak melihat peta, dan ada beberapa website yang menyiapkan peta yang akan lebih atraktif bila dibuka secara online ya kakak-kakak. Bila kelasnya diperlengkapi dengan media yang cukup, kakak-kakak bisa masuk ke website yang saya tuliskan di sini, dan anak-anak bisa melihat dengan lebih jelas jarak tempuh dan apa-apa saja sih yang ada di dalam perjalanan dari tempat Yakub sampai ke tempat yang ditunjuk Tuhan, yaitu di tanah Goshen. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang karya pemeliharaan Allah dalam kehidupan Yakub di masa yang lalu, masa yang sekarang, dan masa yang akan datang. Pada bagian ini kita mengajak anak-anak melihat bahwa Allah telah memelihara kehidupan Yakub pada waktu yang lalu, pada masa sebelum kisah ini. Kemudian Allah terus memelihara hingga masa sekarang, dan telah memberikan janji pemeliharaannya
bagi keturunan Yakub di masa yang akan datang. Sebenarnya kakak-kakak pada bagian ini kita ingin mengajak anak-anak untuk menyadari bahwa karya pemeliharaan Allah itu berkelanjutan dari dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang ya. Dan kemudian kita lanjutkan dengan diskusi pengalaman anak-anak, hal-hal apa saja yang pernah mereka rasakan sebagai bentuk pemeliharaan Allah di waktu yang lalu dalam kehidupan mereka. Nah, pada bagian ini kita bisa minta beberapa anak untuk menceritakan pengalamannya, atau pengalaman-pengalaman yang tadi mereka ceritakan pada waktu apersepsi, pendahuluan, bisa kita sebutkan kembali bahwa mereka telah mempunyai bukti bahwa Allah pernah memelihara kehidupan mereka di masa yang lalu, dan arah terus memelihara kehidupan mereka di masa sekarang. Dan tentunya seperti Yakub, Allah juga berjanji untuk memelihara kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kemudian di bagian yang terakhir dari diskusi dengan anak-anak, penyampaian firman, kita mengajak anak-anak untuk melalui tanya jawab seberapa percaya mereka bahwa Allah akan memelihara kehidupan mereka, sehingga mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dengan hal-hal yang akan terjadi di waktu yang akan datang, di masa yang akan datang. Nah, pada bagian ini juga kita ingin menjelaskan kepada anak-anak, mengingatkan bagaimana teladan tindakan Yakub yang terus bergaul akrab dengan Allah dalam kehidupan dia ya. Kita lihat bagaimana teladan iman yang diberikan Yakub ketika dia ada di Beersheba, dia memberikan persembahan syukur, dia berbicara, kemudian Tuhan menampakkan diri dan berbicara kepada dia, menunjukkan kedekatan hubungannya dengan Allah. Dan ini yang ingin kita tunjukkan kepada anak-anak, bagaimana teladan kehidupan Yakub dalam hubungan dia dengan Allah ya. Dan kita harapkan dengan cerita yang anak-anak dengar, mereka menyadari dan mereka percaya bahwa Allah yang sama yang telah memelihara kehidupan Yakub juga adalah Allah yang akan memelihara kehidupan mereka. Bagian terakhir, bagian aktivitas, saya membagikan ide untuk membuat aktivitas kita berupa membuat pohon ucapan syukur atau surat ucapan syukur. Nah, kakak-kakak, pada bagian ini kita mungkin bisa mempersiapkan alat dan bahan untuk anak-anak pakai, misalnya gambar pohon, kemudian dahan, dan juga daun. Nah, di bagian daun ini anak-anak akan menuliskan ucapan syukur mereka atas apa yang telah Tuhan lakukan, Tuhan pelihara dalam kehidupan mereka. Nah, biasanya anak-anak akan cenderung menuliskan hal yang mirip ya, pola yang sama gitu antara dia dan teman-temannya. Nah, mungkin kita bisa arahin anak-anak menuliskan hal-hal yang berbeda. Contohnya, si A menuliskan tentang poin ucapan syukur dia adalah tentang seseorang. Misalnya, saya bersyukur untuk teman saya Cecilia karena dia selalu ada ketika saya dalam keadaan yang sulit. Atau mungkin tempat, misalnya anak-anak bersyukur untuk kelas sekolah minggu dia yang sekarang, karena anak-anaknya ramah-ramah dan kemudian memiliki suara yang merdu ketika bernyanyi dan memuji Tuhan. Atau bisa juga keahlian tertentu, misalnya dia sangat cekatan dalam bermain game tertentu sehingga dia bisa mengikuti kejuaraan e-sport dan lain-lain. Atau bisa juga untuk sesuatu yang istimewa ya dalam diri dia, misalnya dia bisa melipat lidahnya dengan bentuk tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh teman-teman dia yang lain misalnya. Atau dia memiliki sebuah benda yang membuat dia bersyukur. Nah, kecenderungan anak-anak sih biasanya langsung kepada benda ya sebagai hal yang disyukurin. Nah, ini yang ingin saya bagikan. Nah, untuk surat ucapan syukur juga bisa menggunakan metode pengarah yang sama ya, poin-poin yang sama, sehingga anak-anak dapat menuliskan surat dengan lebih variatif. Nah, ini contohnya ya kakak-kakak, ada pola pohon, batang pohon, kemudian daun. Di bagian daun inilah yang nanti tempat anak-anak menuliskan
poin ucapan syukur mereka. Kemudian pohon ucapan syukur ini bila memungkinkan bisa dipasang di kelas, sehingga ada waktu-waktu tertentu anak-anak bisa lihat lagi, atau mungkin di waktu yang akan datang kita akan kembali melihat apa-apa saja sih yang anak-anak syukuri, terus apakah ada tambahan dan yang mereka syukuri sekarang, dan itu bisa terus melengkapi pohon ini, pohon ucapan syukurnya itu menjadi pohon yang lebih rindang lagi. Atau bisa jadi kita membuat pohon yang baru ya di kelas sebagai proyek yang panjang ya dalam satu semester pembelajaran sekolah minggu. Dan tak lupa kakak-kakak ayat emas ya, di bagian terakhir ketika selesai aktivitas kita akan bersama-sama mengucapkan ayat emas, kemudian anak-anak diajak untuk berdoa bersama, masing-masing bisa mendoakan poin ucapan syukur pada daun yang telah mereka tuliskan, dan kemudian kita akan berdoa bersama untuk ucapan syukur dari segala hal yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Dan kakak-kakak mungkin bisa menutup dalam doa, mendoakan anak-anak. Kalau jumlahnya sedikit bisa didoakan satu-satu dengan menyebutkan namanya. Dan kemudian setelah itu, setelah selesai berdoa, kita bisa menempel daun ucapan syukur itu ya di dinding yang telah disiapkan. Demikian saja kakak-kakak persiapan kelas besar yang bisa saya bagikan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua dan kita dapat mempersiapkan pembelajaran sekolah minggu kita dengan lebih baik lagi dan memberikan pengalaman iman yang baru bagi anak-anak kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Terima kasih Kak Cynthia yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Kakak-kakak, kami sudah merampungkan nih dari mulai pembahasan Alkitab oleh Pak Pendeta Hendra, lalu kemudian usulan metode di setiap kelas. Ada Kak Lucy, Kak Tiara, dan Kak Cynthia. Kakak-kakak juga dapat menyaksikan program kami, yaitu aktivitas sekolah minggu. Di program aktivitas sekolah minggu, kakak-kakak bisa mendapatkan inspirasi untuk aktivitas bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Juga ada program lagu sekolah minggu, kakak-kakak juga bisa mendapatkan insight, masukan untuk lagu-lagu sekolah minggu yang bisa kakak-kakak pakai di kelas pada saat kebaktian anak. Nah, sebelum kita mengakhiri persiapan kita pada episode kali ini, saya mengajak kakak-kakak untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau berikan ketekunan, kekuatan, kemurahan hati, baik untuk Kak Pendeta Hendra maupun juga untuk semua kakak-kakak narasumber yang selalu setia menyampaikan usulan metode di setiap kelas. Bapak, Engkau berkati sehingga apa yang disampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kakak-kakak sekolah minggu dimanapun berada. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang.